Bocah, berani-beraninya mencuri bakpauku, lihat nanti ku beri pelajaran. Hei, mau ngapain? Cuma kupukul 2 kali, kamu mau pura-pura kesakitannya? Selamat Tuan terlahir kembali, terhubung dengan sistem puncak. Anda hanya perlu diadopsi untuk mengaktifkan sistem dan mencapai puncak kehidupan. Sistem puncak. Hebat, aku kembali. Hidup ini, aku tidak mau lagi jadi setan kelaparan. Gadis kecil, ngomong apa sih? Mencuri bakpauku lalu bayar ganti rugi. Maaf Bu, saya salah. Saya kembalikan bakpao ini pada Anda. Bisa adopsi saya tidak? Berani sekali kau mencuri bakpao dan lari. Aku belum minta rugi darimu. Berani minta diadopsi. Wajahmu lebih tebal dari tembok. Lihatlah bagaimana saya memukulmu. Pauline Yu. Kenapa Melandunji Pengkiri ini? Kamu belum pergi? Atau ikut kena juga, kakak ipar? Gadis kecil sudah tahu salahnya. Jangan diambil hati. Biarkan dia kali ini. Kamu sendiri juga dalam masalah, tapi masih mau berpura-pura baik hati. Kalau kamu memang hebat, bayar dulu sewamu. Auntie, saya sudah 5 tahun terlantar, tak punya orang tua. Bisa tolong adopsi saya? Asal kamu bawa saya pulang, saya pasti hidup mewahsia. Sudahlah, kamu kecil begini, sepertinya tidak bisa makan banyak. Saya anggap ini buat kumpulin karma baik. Kamu seorang yang cerai. Berhutang lebih dari 200.000 dan masih memelihara anak orang. Nanti bagaimana Pun tidak tahu. Kakak ipar tidak boleh bicara begitu. Kamu juga seorang ibu. Kumpulin karma baiklah. Lin Yu berani bilang aku tidak beradab. Baiklah. Kalau besok kamu masih belum bayar sewa, segeralah kemasi barangmu dan pergi. Besok urusannya besok. Kita pulang dulu. Selamat, sistem puncak berhasil aktif. Perlu bantu Lin Yu keluar dari Menghancurkan hubungan dengan kerabat sombong dan mantan suami jahat. bisa mendapatkan hadiah. Mencapai puncak kehidupan, akhirnya tidak perlu kelaparan lagi. Saya akan memanfaatkan sistem ini untuk mengubah nasib, membantu ibu angkat Anda dapat mengambil paket pemula. Pil jam baji ini bisa membuat ibu angkatku jadi lebih kuat. Produk sistem kualitas top bisa langsung sembuhkan. Ibu angkatmu punya kanker, dia punya kanker tapi tetap angkat aku. Sistem, kamu harus bantu sembuhkan dia ya. Pasti. Ibu angkat adalah orang baik pasti dapat balasan baik. Momo. Lapar sekali ya? Makan bakpao dulu, isi perut. Malam nanti aku buatkan makanan enak ya. Ibu Lin Yu, apa kamu baik-baik saja? Bu, jujur saja, mungkin tak lama lagi aku pergi. Ibu Lin Yu, aku ambilkan air untukmu ya. Ibu, minum air dulu. Pintar. Meng Meng pintar sekali. Ibu, menurutku kesehatanmu sudah jauh lebih baik. Selamat, tuan rumah menyelesaikan tugas tersembunyi, menyembuhkan kanker perut Lin Yu dan mengubah nasib Lin Yu. Hadiah sebesar 100 juta sudah ditransfer ke rekening tuan rumah. Apa? 100 juta? Seumur hidup sebelumnya makan tak kenyang, sekarang harus jadi orang kaya. Sistem, kamu benar-benar pohon uangku. Hanya perlu kerjakan tugas, nanti uang tak habis diterima. Tapi aku baru 6 tahun. Uang sebanyak itu tidak akan diperiksakan? Uang ini disumbangkan ke akunmu melalui lembaga amal, bisa dilacak. Pergi ke bank, identifikasi wajah untuk menariknya. Sistem kalian bisa diandalkan. Mama Lin Yu, keluar sebentar. Meng Meng, di luar banyak mobil. Mau kemana? Kakak ipar.
Jangan banyak bicara, bayar sewa rumah. Kasih saya 2 hari lagi. Kasih 2 hari bisa, tapi gadis kecil itu harus pergi. Dia anak-anak, kenapa kamu harus mempersulitnya? Dia berani mengkiri bapa saya. Memalukan saya di depan umum. Kalau saya tidak memberinya pelajaran, bagaimana saya bisa bertahan di jalan ini? Chen Chunhua, kenapa kamu membuli ibuku? Anak kecil jadi pahlawannya, coba bantu ibumu lunasi hutangnya dulu. Ini cukup kan? Ini cukup. Tapi lain kali jangan sampai aku menagih lagi ya. Kalau tidak, jangan salahkan aku tidak memperhatikan hubungan keluarga. Meng Meng, dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Jangan-jangan kamu lakukan hal buruk ya? Ibu Lin Yu, uang ini saya kumpulkan dari memungut sampah sebelumnya. Saya tidak melakukan sesuatu yang buruk. Bagus, bagus. Kamu baru saja keluar bikin kaget 3 mama. Berikan. Ini adalah Uang dari orang baik membantu sebelumnya, saya gunakan untuk investasi saham dan dapatkan 3 juta. Semua saya tarik untuk kamu gunakan. apa? 3 juta itu. Ayah Bu Lin Yu. Meng Meng bisa melakukan banyak hal, saya bilang pada mama saya akan membuat mama hidup enak. Meng Meng bisa berinvestasi dan menghasilkan uang. Mama beruntung mendapatkan anak ajaib kecil. Mama, simpan dulu uang ini ya. Untuk sekolah Meng Meng, selamat sudah menyelesaikan misi. Dapat 1 kapsul tenaga. Hadiah sudah ada di tas sistem, bisa diambil kapan aja. Ini keren banget. Hidup lagi itu bagus banget, punya mama itu bagus banget, gak perlu susah itu bagus banget. Mama benar-benar gak tahu. Mau sembunyiin uang di mana? Gimana kalau kita habiskan aja? Habiskan buat beli rumah kita sendiri. Meng Meng, uang ini kamu dapat dari kerja keras. Kita nggak jadi beli? Uang ini untuk dihabiskan. Tanpa itu, aku nggak ada motivasi cari uang. Kita sudah bayar. Meskipun berubah pikiran, mereka nggak bakal balikin uangnya. Tapi, Bu, Meng Meng bisa diandalkan. Yang lama pergi, baru datang. Meng Meng bisa cari uang lagi. Oke, kita ikut Meng Meng. Uang ini Meng Meng cari, ibu turutin. Tapi seumur hidup ini, aku nggak nyangka bisa punya rumah sendiri. Meng Meng bintang keberuntungan untuk ibu. Benar banget. Aku bilang akan memberikan hidup yang baik untuk ibu. Ayo pergi. Hei, Ini bukan rumah kita. Bukankah Tidak mampu bayar sewa, bukan? Kenapa hari ini tidak mengantar makanan, malah datang untuk pungut sampah? kakak ipar bisa tidak bicara sama aku, jangan selalu sinis? Orang miskin juga mau urus aku ya. aku datang untuk beli rumah, bukannya pungut barang bekas. Kamu yang miskin. Beli rumah hahaha. Ini benar-benar. Joke paling lucu yang pernah aku dengar. Buka matamu dan lihat baik-baik. Sekarang aku dan ibuku, pemilik rumah paling terhormat di sini. Tidak mungkin. Tidak mungkin surat rumah ini curian. Tante, kamu buta huruf? 2 huruf Lin Yu saja tidak kenal. Kamu, anak imut yang dibesarkan tapi tidak diajari. Ngomong gak punya etika. Apa yang anak bilang itu benar, kenapa marah banget? Beberapa hari lalu gak bisa bayar sewa. Sekarang bisa beli apartemen besar. Jualan gak bisa dapat uang sebanyak itu. Kalian lakukan sesuatu melanggar hukum. Makanan bisa asal makan, tapi omongan jangan asal keluar, apalagi di depan anak-anak. Kamu iri kan karena ibuku beli rumah baru, wanita jahat. Bocah nakal, jangan kira aku gak berani pukul kamu. Lin Yu wanita sakit-sakitan hampir tak mampu mengurus diri. Mari kita lihat berapa lama dia bisa melindungimu. Anda Jiang Meng Meng.
Jika sesuatu terjadi padaku, putriku tidak akan membiarkanmu lolos, kakak ipar. Seberapa kuat seorang anak kecil? Berhenti berpura-pura. Siapa yang memasang ini? Organ dalamku akan hancur berkeping-keping. Saya tidak peduli apakah Anda memberi saya kompensasi atau tidak. Beri aku uang. Anda tidak bisa pergi sampai Anda membayar. Jangan sentuh ibuku. Cukup sudah. 300.000 buat pengemis. Biaya ke rumah sakit bolak-balik saja tidak cukup. Moni, kok kamu bisa sekuat itu? Bibi besarmu 80 kilogram. Aku tidak menendangnya keras, dia kehilangan keseimbangan. Ibu, mari pergi. Pulang dan pindah ke rumah baru. Lin Yue, kamu keterlaluan. Kamu lihat aku sebel, berani lawan aku dong. Kirim gadis kecil buat ngebully aku? Apa itu pahlawan sejati? Kakak ipar, kamu datang kami mau mundur. Mundur apa? Ini rumahku. Mau tinggal, tinggal. Mau pergi, pergi. Jadi, kamu mau apa? Kecuali bayar ganti rugi 3 kali lipat. 3 kali lipat? Kenapa nggak sekalian rampok aja? Rumahnya belum habis masa, udah mau pergi. Kerugianku bisa jutaan. Belum minta ganti rugi 10 kali lipat. Kakak ipar, aku masih punya 1000 di tempatmu. Bagaimana kalau karena kita keluarga? Awalnya aku memang karena kita keluarga. Baru aku izinkan kamu. Pecundang dari quick count tinggal di rumahku. Sekarang bagus. Sejak si kecil imut ini masuk. Setelah beli rumah, terus melawanku. Siapa sebenarnya yang tidak menghargai keluarga? Ya sudah, 3 kali lipat ya 3 kali lipat. Bu, tidak bisa dia begitu. Besok rumah habis masa kontraknya. Kita pindah sekarang wajar. Dia tidak mengembalikan uang muka kami, menuntut kami membayar 3 kali lipat. Dia menindas kami. Hei, siapa yang menindas siapa? Lihat bocah nakal ini, dia mendorongku. Jika saya memanggil polisi, kalian semua akan masuk penjara. Ini 3 kali lipat dari uang. Anggap saja itu biaya pengobatan saya. Jangan berpikir untuk pergi sebelum Anda membayar. Jika kau ganggu ibuku lagi, aku akan menamparmu 3 kali sekaligus. Ibu Mengmeng baik-baik saja. Ibu saya belum ke rumah sakit pemeriksaan setelah minum pil 100 penyakit. Manfaatkanlah kesempatan. Bawa dia ke dokter. Ibu terbentur kepalanya bukan perkara kecil. Kita periksa ke dokter. Ibu Momo baik-baik saja. Tidak perlu. Aneh. Momo, kenapa tenaganya besar? Aku bahkan tidak bisa menariknya. Jangan pergi. Siapa yang membiarkanmu pergi? Jangan pergi. Mama berbicara padamu. Mama sakit. Kalaupun pergi ke dokter, percuma aja. Kita nggak usah pergi ya. Mama, justru karena badan nggak sehat. Makanya kita harus ke dokter. Tenang aja, Momo punya uang. Bukan soal uang. Dokter bilang mama kanker perut stadium akhir. Nggak ada harapan lagi. Mama jangan nangis. Muka Mama terlihat baik kok. Apa dokter salah? Anak bodoh, kamu jangan hibur mama. Walaupun sakit, tetap harus lihat dokter. Kalau kamu terjadi sesuatu, kamu buat bagaimana dengan Mengmeng? Baik-baik, baik Mengmeng jangan menangis. Mama akan mengikuti kata. Pergi ke dokter, cepat. Ayo. Tidak mungkin. Dokter jelas mengatakan, saya kanker perut stadium akhir. Bagaimana tiba-tiba sembuh? MA, kita sudah kedua rumah sakit, dokter tidak mungkin salah, kamu tidak sakit. Syukurlah Mengmeng. Sejak kamu ada, hidupku pelan-pelan membaik. Selamat atas penyelesaian tugasnya.
Sistem, kartu keberuntungan ini kalau dipakai beli lotre, peluang menang bakal lebih tinggi, kan? Seharusnya iya, tapi aku nggak berani jamin. Nggak peduli berhasil atau nggak, coba dulu. Mung. Kamu ngobrol sama siapa? Mama, mau ke toilet. Bisa tunggu sebentar di sini? Kamu bisa sendiri? Mau mama temani nggak? Nggak perlu mama, aku bisa sendiri. Ok. Mama kena. Apa yang kena? Tiket lotre. Aku dapat 10 juta. Apa? Loter kena 10 juta. Kena. Mama, kamu baik-baik saja? Kamu beli lotre di mana? Kok aku nggak tahu? Aku membelinya saat ke kamar mandi, tak disangka benar-benar menang. Bukankah semua uangmu sudah kamu berikan padaku? Dari mana kamu dapat uang beli lotre? Jangan melakukan hal buruk, ya. Ibu, tenang saja, Meng anak yang patuh, pasti tak akan melakukan yang buruk. Uang untuk beli lotre itu dari ibu, dan aku sudah menang. Benarkah? Maksudmu? Kamu pakai uang 100.000 dari ibu, menang 10 juta? Ya, ibu. Anak perempuanku, keberuntunganmu hebat sekali. Satu 10.000, 10.000, 100.000 jutaan. Astaga, aku kaya sekarang. Sistem, ibuku baik-baik saja kan? Dia cuma terkejut dan pingsan. Kartu keberuntunganmu terlalu hebat, aku menang 10 juta. 10 juta saja, asalkan tuan rumah menyelesaikan misi utama. 1.000 miliar menunggu kamu habiskan. Luar biasa, sistem puncaknya. Luar biasa memang. Tidak bisa. Aku tidak bisa membiarkan putriku bersama melanjutkan hidup susah lagi. 3 kali ganti rugi. Rumah jelek ini, kita pergi. Saya bilang jangan pindah, maka jangan pindah. Ganti rugi 3 kali saja. Anjing tidak menghalangi jalan, jangan mengganggu. Mama galak, pindah ke rumah baru. Ganti rugi langsung dibayar. 3.000 rupiah, tidak berkedip sama sekali. Lin Yu, dari mana kamu dapat uang ini? Aku baru gajian, nggak boleh ya? Kalau nggak bilang, aku hampir lupa soal ini. Selain sewa rumah, juga utang kami 20 juta. Sekarang kamu punya uang, sudah saatnya bayar utangnya kan? Bibik gede, bisa bicara pelan sedikit? Yang nggak tuli juga jadi tuli. Jangan ikut campur pembicaraan dewasa. Kamu pikir ibu saya nggak bisa bayar? Ibuku jutawan tahu. Jeroannya. Aku bahkan orang terkaya di dunia. Kau dan saudara laki-lakiku punya hutang 200.000, sudah aku. Sekarang, tolong jangan ganggu kehidupan kami. Dengar tidak, kami suruh kamu pergi. 200.000, benar-benar banyak. Tidak mungkin. Apakah kamu melakukan sesuatu yang gelap di luar sana? Makanya sekarang punya banyak uang ya. Jangan pergi, kamu jadi gugup ya. Hei, semua, Lin Yu mencuri uang. Uang ibuku haknya, berhenti omong kosong atau pukul. Astaga, ibu. Kalian tunggu saja. Misi utama 10% tercapai, selamat. Hadiah toko di pusat kota diterima. Periksa Lu.
Kenyataannya mendorong kemajuan misi utama juga ada hadiah. Benar sekali. Meng Meng. Mama selesai makan mengantar makanan. Kamu sendiri di rumah, ya? Mama, aku tidak suka sendirian di rumah. Bisakah kau bawa aku juga? Baiklah, kami baru pindah, jadi belum terlalu akrab. Aku juga tidak yakin meninggalkanmu sendirian di rumah. Ibu, kamu baik-baik saja? Lin Yu, apakah kamu tidak melihat? Xiao, Apa itu ya? Punya kerabat miskin sepertimu, aku merasa sial. Cepat minta maaf padaku. kamu menabrakku terlebih dahulu. Aku harus minta maaf, bukan? Jadi nggak mau minta maaf? Kenapa kamu ganggu ibuku? Sudah jam 2, kamu nggak kerja? Yaya kerja hari ini? Kerja apaan? Baju udah kayak gini. Kok bisa kena gitu, makan malatang kena baju. APA, aku yang baik. Bayi tumpahin, Lin Yu lihat. Mereka berdua kerjasama menindas aku. Dia menindas aku saja cukup, berani-berani menindas anak perempuan. Benar-benar keterlaluan. Aku tidak peduli, keluarkan dia dari rumah. Saya, Aku satu-satunya putri kesayanganmu. Sudah diperlakukan tidak adil, masih pikirkan uang sewamu. Sylvia, ini Lin Yu. Sudah pindah dari rumah kita. Kamu usir mereka pergi. Bukan, dia sendiri beli rumah baru. Rumah baru? Tidak mungkin. Aku baru lihat dia kirim makanan. Kalau beli rumah baru, pasti sudah berhenti kerja. Mama nggak bohong. Lin Yu beneran kaya, bukan cuma beli apartemen luas. Dia juga lunasin utang 20 juta kepada kita. Lin Yu cuma punya ijazah SMA. Kok bisa cepat kaya? Menurutku sih, entah dia melakukan sesuatu yang mencurigakan atau hanya pura-pura. Aku juga pikir begitu. Xiaoya, kamu kerja di perusahaan besar, kenal banyak orang. Coba kamu cari tahu tentang dia. Aku ingin lihat. Apakah Lin Yu benar-benar punya uang? Kalau tidak, Dia sial menemuiku. Ibu, pembeli malah hotpot tidak beri kamu ulasan buruk kan? Tidak, ibu minta maaf. Dia bilang tidak apa-apa, asal dibawa sampai tujuan. Masih banyak orang baik di dunia. Betul Sistem mengingatkan bahwa Wang Xiaoya menyelidiki pendapatan Lin Yu dan menyuap bos malah hotpot untuk meracuni serta menjebaknya. bukti telah terkumpul, silakan periksa. Keluarga paman benar-benar jahat dan bodoh. Aku ingin melihat. Ada di sini, bagaimana mereka menjebak ibuku. Bersambung. Tunggu di sini ya. Bos ambil makanan. Pergi, makanan kami tidak perlu kamu antar. Mama kamu katakan. Sudah dapatkan pesanan, tidak boleh ambil. Kamu berani bicara kemarin kamu antar makanan masukkan racun ke dalam makanan pelanggan makan masuk rumah sakit. Saya sudah ganti rugi Rp3.000. Mau membiarkan kamu ambil lagi. Tapi makanan ini dari saat keluar toko tidak pernah dibuka, bagaimana mungkin ada racun? Maksudmu saya sendiri meracuni pelanggan saya, apakah saya merusak nama saya sendiri bicara kurang jelas? Berikan aku uang ganti rugi. Bos, apakah ada salah paham di sini? Tidak ada kesalahpahaman, hanya kamu yang ambil makanan kemarin. Siapa lagi kalau bukan kamu? Ya ampun, kurir ini ternyata meracuni pembeli. Kamu ngaur, aku tidak melakukannya. Semua perhatikan ya. Makanan dikirim wanita. Hampir membunuh orang. Wang Xiaoya, berikan aku ponselmu. Berani bicara tapi tak berani mengaku. Ini barang baru aku beli. Tahu berapa harganya? Rusak, bisa ganti? Berapa sih? Lebih dari 9.000. Handphone ini 12.000. Ganti rugi, lalu bilang maaf ke mamaku. Meng Meng, ini handphone baru yang mama belikan lagi. Yang lama pergi biar yang baru datang. Wah,
kalian memang kompak sekali. Dia salah kok suruh aku minta maaf. Benar, melakukan kesalahan dan dimarahi memang pantas. Jika tidak beri uang, aku lapor polisi. Silakan lapor, pokoknya aku punya bukti, kalian memfitnah ibuku. Kau menakut-nakuti siapa? Aku tanggung pendapatan hari ini, asal kau masukkan obat pencahar pesanan Lin Yu, biar dia dikeluhkan pelanggan. Kehilangan pekerjaan. Oke, serahkan pada... Bos, kau terlalu kejam, sampai tidak peduli reputasi sendiri. Makananku ini tidak ada racun, kan? Tidak, makan saja dengan tenang. Setelah kejadian ini, bagaimana kami bisa makan tenang? Apakah rekaman kamu buat sendiri? Kalau bilang ini buat sendiri, lapor polisi. Biarkan petugas keamanan menyelidiki dengan jelas. Apakah ibuku yang meracuni atau kalian yang tidak mau mengaku? Sekalian cek kebersihan latang. Bagaimana dengan kebersihan sebenarnya? Apakah standar kebersihan Jangan. Dia beri saya Rp2.000 agar saya masukkan obat pencuci perut di sana dan menyalahkan ibumu. Supaya dia kehilangan pekerjaan. Kamu ini fitnah, kapan aku menyuruhmu melakukan itu? Nyonya, akui, dia punya video dan rekaman. Keamanan sudah datang. Kita tidak akan dapat hasil baik. Kiamano. Semua hanya salah paham, Pak Keamanan. Salah paham, akan selidiki, tidak akan memfitnahmu. Aku tidak melakukan apa-apa, mereka memfitnahku. Jika begitu, mari ikut kami. Salah paham. Jiang Mengmeng, Lin Yu, kalian tunggu saja. Mengmeng, dari mana rekaman di ponsel Mama? Mungkin ini hadiah dari Tuhan untukmu, Mama. Momo, bagaimana kamu tahu rekaman di ponsel Mama? Sebenarnya aku nggak tahu, cuma mau menakut-nakuti mereka saja. Jangan pikirkan terlalu banyak, Ma, bagaimanapun kita bukan yang melakukan ini. Penjahatnya sudah dibawa oleh keamanan. Momo benar. Tuhan sedang membantu kita. Ya, benar. Selamat kepada host atas keberhasilan membantu Lin Yu mempermalukan Wang Xiaoya. Tugas selesai mendapatkan hadiah 2.000 gram emas. Bagus, berikan forbatangnya sini kepada Mama. Mama pasti sangat senang. Mengmeng, ngomong apa? Nggak, Mama. Ayo kita cepat pulang. Halo, Li. Kamu dipecat. Bos, pemimpin. Bukan saya yang taruh obat pencahar di Malatang. Mama, jangan sedih. Kerja keras ini hilang saja tak apa. Kita punya rumah besar untuk tinggal. Masih ada banyak tabungan. Momo, walaupun kita tidak khawatir soal makan dan pakaian, tapi jika tidak melakukan apa-apa, takut ada kejadian tak terduga. Tidak bisa merawatmu dengan baik. Mama, Momo, ngantar makanan kan penghasilannya tidak sebanyak jadi bos. Buka warung Malatang? Karena Mama bikin Malatang di rumah lebih enak daripada yang tadi. Kenapa aku tidak kepikirannya? Kalau begitu dengarkan Momo, buka warung Malatang. Tapi posisi yang mana yang bagus? Kalau begitu, pilih di sebelah kiri Malatang itu. Ini pusat kota, sewanya mahal. Jangan khawatir sewa, sudah beli toko itu. Kamu sudah beli? Mengmeng, untung dari saham? Iya, Mengmeng berharap ibu dapat uang. Biar Mengmeng jadi anak orang kaya baru. Mengmeng mana perlu bergantung pada orang lain, kita ini pengusaha generasi pertama. Ayo pergi. Lin Yu sudah beli rumah, lunasi pinjaman juga. Buka toko baru lagi. Berapa banyak uang yang dimiliki Lin Yu? Dari mana uang itu berasal? Nak, biar ibu kasih tahu kamu. Lin Yu buka toko Malatang di pusat kota. Kamu tahu gak? Sewa di sini 100 juta sebulan. Apa? Baiklah. Kamu minta orang selidiki, sudah jelas belum?
sudah diselidiki dengan jelas. Dalam 6 bulan Rekening Bank Lin Yu maksimal 30. Uangnya bukan dicuri, dirampas. Lin Yu, perempuan ini, sudah punya keahliannya. Bu, di mana alamat toko dia? Mari kita ke sana, tambah ramai sedikit. Baiklah. Selamat datang di toko. Lin Yu. Kamu pasti nggak mendekati kaya raya, kan? Kenapa beli rumah dan beli toko terus? Iya Bu, kita semua keluarga. Kalau sudah kaya, bagikan cara dapat uang dong. Kemakmuran bersama, ya? Nggak ada mau ngomongin sama kalian. Meski ku beritahu, nggak akan bisa lakukan. Kamu bisa, kenapa kita nggak bisa? Kukira kamu takut bilang, karena uang ini bukan dari mencuri, tapi dari merampok. Putriku sudah menyelidikinya. Rekening bankmu dalam setengah tahun cuma masuk 23.000. Bagaimana mungkin bisa beli rumah atau toko? Aku akan lapor polisi sekarang juga. Bersiaplah merasakan dinginnya penjara. Bagus, pas sekali petugas keamanan datang. Beritahu petugas tuduhanmu menaruh racun padaku. Aku akan cerita semuanya ke petugas keamanan. Benarkah? Bu, aku ingin memberi pelajaran pada mereka, tapi tertangkap basah oleh si brengsek kecil itu, yang akhirnya memegang bukti. Kalau mau lapor polisi boleh aja, tapi kamu harus kasih tahu aku. Dari mana sebenarnya uang kalian berasal? Kasih tahu ya, kasih tahu, semua uang ibu dari aku. Dari kamu? Kamu tahu berapa nilai toko ini? Kamu anak kecil. Mimpi kali ya. Aku aja, lulusan universitas terkenal. Gaji sebulan cuma 4.000. Anak kecil yang SD aja belum lulus, berani ngaku punya aset miliaran. Ngibul ke siapa? Aku nggak bohong. Rumah aku beliin buat dia, toko aku urusin buat dia. Terus aku menang lotre, dapat 10 juta, semua aku kasih ke dia. Menang lotre 10 juta. Kamu kasih semua uangnya ke dia. Betul, dia ibu saya, ada masalah? Dulu saya tanya kamu mau gak angkat saya, kamu bilang gak mau, kalau mau, uang ini jadi milik kamu. Ibu, anak ini beneran ngomong gitu? Ya. Kita kaya banget. Dia makan juga dikit. Kenapa kamu gak angkat dia? Mungkin dia berbakat. Kalau tahu dari awal, gak bakalan Lin Yu ambil ke... Bilang begitu ada gunanya apa? Apa yang dia bilang juga belum tentu benar. Kalau dia benar-benar punya uang, dia nggak akan kekurangan uang buat makan, dan nggak akan nyolong bakpao di toko kita. Apa yang kamu bilang juga benar. Kamu bilang rumah dan toko ini kamu yang beli. Menang lotre 10 juta, buktinya enggak? Kenapa kita harus percaya? Iya, bener banget. Lihat nih, ini saldo rekening bank ibuku. 01 10 100 1000 10.000 100.000 1 juta. Ya ampun, 10 juta. 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, juta. Ya ampun, 10 juta. Sayangku. Kamu masih mau? Putri kecil di rumah kami lebih kaya dari Lin Yu. Ikuti kami lebih baik dari Lin Yu. Tidak mau. Dulu kalian acuh tak acuh padaku, sekarang aku buat kalian tidak mampu menggapai. Momo, tahu diri, kami punya tabungan 300.000. Kamu pasti cukup terawat. Aku tidak peduli. Kamu nggak tahu diri. Gadis liar yang nggak punya etika. Buat kalian kerabat yang licik, etika nggak perlu. Kalau kalian terus ngarang cerita, ancam ibu, aku panggil orang buat bersin. 3 gadis. Apa? Mulai sekarang, toko ibu, anjing dan Wang Xiaoya, Chen Chunhua nggak boleh masuk. Kaki ibu ya di bengkak. Sekarang kamu lihat, Lin Yu dengan 3 gadis. Sulit dipercaya seperti wanita perusak. Aku nggak terima, kenapa sih dia tiba-tiba jadi milioner tanpa alasan? Saya kerja keras sebulan dapat 4.000 rupiah. Tidak terima mau gimana, dia sekarang memang lebih kaya dari kita. Tidak bisa. Toko ini,
Saya harus cari cara buat ngerugiin. Rasa toko ini enak banget. Benar, lebih enak daripada toko sebelah yang kasih pencahar ke pelanggan. Apa maksudmu, Linyu? Buka toko sudah cukup, buka di sebelah rumah saya. Jelas mau rebut pelanggan. Bang Zhang, di jalan ini ada 5 toko malah Tom. Tidak mungkin kamu buka toko malah. Buka di tempat lain saja. Bisnis di tokoku turun gara-gara kamu. Sekarang lebih parah, semua pelanggan ke tempatmu. Om, bisnis kamu buruk bukan karena ibu, tapi salah kamu sendiri yang kerja sama sama orang jahat. Kasih racun ke pelanggan. Kamu rebut suami orang, bukan? Kenapa orang menjebak kamu, tidak yang lain? Dulu waktu kurir makanan, kamu fitnah aku. Punya toko sendiri, tidak bergantung padamu, kamu fitnah aku depan anakku. Kamu kira aku cuma perempuan yang gampang ditindas? Kalian petugas keamanan kan? Lihat ibu hila. Ngomongin sedikit, dia mau mukul orang. Maaf, saya rabun, nggak lihat. Kalian, kamu. Paman, di jalan ini reputasimu udah jelek walau nggak ada ibuku. Toko MU juga nggak bakalan bertahan, anak nakal. Berani mukul aku bakal kasih tahu soal minyak jelantah ke Om Satpam. Kamu ngomong apa? Jangan ngomong sembarang. Aku nggak ngarang, aku punya bukti. Om Satpam, kalian tidak bisa dengar satu sisi dari anak kecil. Saya sudah memperbaiki. Sudah diperbaiki, keberatan kami cek lagi, kan? Tidak bisa begitu. Tidak bisa bicara seperti itu. Jangan-jangan masa percobaan, saya sudah jadi karyawan tetap? Wang Xiaoya, kamu dipecat dari perusahaan. Kenapa? Minggu lalu bilang kinerja bagus dan bisa dipermanenkan lebih cepat? Perilakumu dilaporkan buruk. Perusahaan mempertimbangkan dampak, memutuskan untuk tidak. Apa? Siapa melaporkan saya bersikap buruk? Di mana saya bersikap buruk? Hai. Jangan-jangan gadis ketiga dari keluarga Lin Yu lagi. Pasti dia. Buka pintunya Lin Yu, aku tahu kau di dalam. Buka pintunya. Kau bikin putriku kehilangan pekerjaan. Bersembunyi di dalam itu pengecut, buka pintunya. Bising sekali, ibuku tidak di rumah. Apakah ibumu atau kamu yang melaporkanku? Jelas kan denken jelas atau saya akan. Aku tidak akan bersikap sopan padamu. Siapa yang menyuruhmu menghina ibuku? Apakah ibu baik-baik saja? Gadis ketiga ini sangat kuat. Aku hampir ditampar 3 kali olehnya. Lihat. Nenek, cara tidak akan berhasil. Wanita tua ini tidak percaya. Dia tidak akan menutup. Dan itu bahkan membuat saya diundang minum teh lagi. Jika kau bahkan tidak bisa menangani masalah sederhana ini, apa gunanya kau bagiku? Apakah kita harus melihat Lin Yu yang miskin ini hidup lebih baik dari kita? Jangan terburu-buru. Lin Yu punya mantan suami. Jika dia tahu Lin Yu sekarang adalah miliuner, kamu pikir dia masih bisa hidup enak? Memang pengalaman itu berharga. Lin Yu. Saat-saat senangmu segera berakhir. Mantan suami Lin Yu yang suka KDRT dan berjudi akan segera muncul. Mohon bersiap menghadapi sampah ini. Bukankah mantan suami ibuku sudah pergi ke luar negeri? Kenapa tiba-tiba kembali? Chen Chunhua dengan putrinya datang. Untuk mengurus Lin Yu. Dua kerabat bodoh ini lagi. Aku akan tampar wajah mereka sampai berbunyi. Lin Yu de Imana. Tuan rumah ini mantan suami Lin Yu, hati-hati, aku pergi. Carry a book of beauty PA. Sayangku sudah sebesar ini, si kecil itu bilang belum selingkuh. Ibu dia galak sekali. Zhang Dayong, apa yang kamu lakukan? Aku dengar belakangan ini kamu hidup cukup baik. Beli rumah, buka toko, kalau punya banyak uang. Berikan aku 200.000 dong. Nggak ada uang. Nggak ada uang tapi beli rumah dan buka toko di kota. Siapa yang kamu Zhang Deong.
Perasaanku bukan urusan kamu. Kita sudah bercerai. Berzerei. Bercerai lalu bagaimana? Aku bilang kamu harus kasih, tetap harus kasih. Anak kecil kok bisa kuat banget? Nggak tahu malu, duit ibu saya kenapa harus sama kamu? Nggak kasih duit juga nggak apa-apa. Nggak kasih duit. Saya hancurkan toko kamu. Momo, cepat masuk, jangan keluar. Momo, tetap di dalam sini, jangan keluar ya. Ibu, buka pintu, aku mau bantu kamu. Sayangku. Apa kamu akan menebasku? Benar. Cepat pergi dari sini. Kalau kamu berani lagi, kamu lihat aku tidak akan menebasmu. Ayo. Tebas ke sini. Mama, izinkan aku keluar. Bego sekali kau ini. Nggak bayar malah mau pukul gue. Sepertinya kamu benar-benar bosan hidup. Mama, kamu baik? Meng, kenapa keluar? Siapa suruh keluar? Mama, jangan takut. Aku melindungimu. Dasar nakal. Lin Yue. Kamu imut sekali. Kalau tidak bayar, aku akan terus ganggu. Ayo, ayo. Setiap kedatangan, akan pukul sekali. Mama, jangan sedih. Mengganti ini tidak perlu banyak uang. Mama bukan sedih karena uang, khawatir padamu. Nanti kamu dibenci oleh Zhang Dayong. Dia tidak akan membiarkanmu lolos, atau ibu mencarikanmu tempat tinggal? Kamu keluar dan bersembunyi. Bu, aku kecil tapi kuat. Jika Zhang Dayong datang lagi, aku akan menghajarnya. Mencari gigi di tanah. Tetapi, Meng, bagaimana kamu bisa sekuat itu? Bawaan, dirancang melindungi ibu. Bu, saya akan membersihkan jendela. Ibu bisa istirahat. Tidak perlu kerja berat, biar mama yang urus. Kamu lupa sesuatu nggak? Hari ini ulang tahunmu. Yang ulang tahun kan yang paling penting, biar aku yang kerjain ini. Aku sampai lupa. Mama, tutup mata, buka tangan, aku ada hadiah ulang tahun buat Mama. Oke. Apa ini? Kok panjang banget? Untung lagi dari saham, Meng. Sekarang harga Tidak murah, tidak. Uang yang saya dapat semua saya beri ke Mama untuk beli emas. Momo memang anak mama yang manis. Mama tidak perlu ini, mama simpan untuk nanti jadi mas kawin kamu, oke? Selamat tuan rumah, kemajuan misi 20%, hadiah 100 kotak Maotai. Wah, sebanyak itu? Sistem, Mama dan saya tidak minum alkohol, bisakah diganti? Berdasarkan aturan, tidak bisa. Kamu bisa menjualnya. Boleh juga hehe. Sistem. Tuan, perintah apa? Menurutmu gimana kerennya bayar Zhang Dayong? Tidak ganggu ibuku lagi? Zhang Dayong itu makan, Semua dikuasai, asal kamu serah. bukti pelanggarannya ke polisi. Dia masuk penjara selama puluhan tahun. Iya ya, kok aku gak kepikiran? Kirim bukti dia melakukan kejahatan. Bukti pelanggaran Zhang Dayong sudah dikirim ke ponsel Lin Yu, silakan periksa. Sudah dikirim ke ponsel Anda, silakan periksa. Orang jahat ini, sebaiknya besok jangan ganggu ibuku. Kalau tidak, kamu akan menderita. Dai mana Lin Yue. Cepat keluar. Paman jahat, ibuku tidak ada di sini. Apa yang kamu bicarakan? Kalau ibumu tidak ada, siapa yang buka toko? Siapa yang bikin malah? Kenapa tertawa? Paman itu orang jahat. Kemarin dia menghancurkan barang-barang di toko kami. Aku punya bukti dia melakukan kejahatan lain. Lihat sini. Kamu ingin memprovokasi, ya? Keamanan. Ada apa dengan keamanan? Bisa suka-suka tangkap ke toko cari mantan istriku, tidak melanggar hukum. Jika tidak melanggar hukum, kenapa lari? Kalau aku tidak cari, boleh? Harap bekerja sama dengan kami. Ayo pergi. Penjahat besar, aku ingin lihat kamu masih berani ganggu ibuku. Momo, dua polisi ini mana?
Mie kuah pedas siap. Mereka sudah bawa si jahat Hang Dayong pergi. Serius. Hei, siapa ini, kakak ipar? Ini aku. Cepetan keluarin aku dari kantor polisi dengan uang. Bukannya pergi ketemu Lin Yu? Kenapa ditangkap satpam? Jangan bicara itu. Si bocah di sebelah Lin Yu dapat bukti dari entah mana, bikin aku langsung diciduk dan ditahan. Kalau kamu beneran bersalah, susah buat aku cari orang buat bebasin kamu. Begitu parah keadaannya sekarang. Kalau kamu gak keluarin uang buat bebasin aku. Begitu keluar, pertama balas dendam. Kamu keras kepala, bukan urusanku. Ingat apa yang kamu bilang? Tunggu saja. Jangan, aku bantu kamu, oke? Lin Yu, bukannya kamu menghindariku? Lihat sejauh mana kamu bisa sembunyi. Lin Yue. Sulit banget nyari kamu, tahu? Kok kamu bisa keluar? Kamu pikir video-video jelek itu bisa kurung aku seumur hidup ya? Gadis kecil, kamu terlalu naif. Jangan sentuh aku, bajingan. Zhang Dayong, apa yang kamu mau? Dapat 200.000, langsung pergi. Si brengsek sistem itu datang lagi, gimana? Jangan panik, meskipun Zhang Dayong itu bajingan, dia sudah lama hidup berantakan. Seminggu lagi, dia akan kena serangan otak waktu mabuk di jamuan bersama teman-temannya. Kalau penjaga keamanan tidak bisa atur dia, biar malaikat maut yang atur. Kalau kasih uang, kamu janji tidak ganggu kita lagi, kan? Ini tidak begitu pasti. Kalau setuju, aku bisa kasih. Kalau tidak, jangan harap. Lin Yue, APA aku datang buat Tawamenava? Cepat keluarkan uangnya. Zhang Dayong, Mama, kali ini kita kasih dulu uangnya biar dia cepat pergi. Toh kita punya banyak uang. tunggu di sini, pulang ambil uang. Tunggu aku di sini. Mama sudah pergi. Akhirnya bisa mulai. Paman, karena Mama sudah setuju kasih uang, kita teman sekarang ya. Sebelumnya hanya salah paham, saya traktir kamu minum. Mau maafkan saya? Gadis kecil ini pintar bicara. Ya sudahlah. Aku gak mau ribut dengan kamu. Kalau ada minuman, kenapa tidak diminum? Ya sudahlah, minumlah. Paman, ambil beberapa botol putih ya. Mau Mao Taiga? Mao Tai. Mao. Kebetulan ada Maotai hadiah sistem yang tidak diminum. Sekarang bisa berguna. Paman, saya dan ibu tidak minum alkohol. Semua ini untukmu. Begitu banyak semua untukku? Asli atau palsu? Terjamin asli, kalau tidak percaya bisa cek online. Meng Meng. Kenapa dia minum banyak? Ibu, selanjutnya jangan berkedip ya. 20.000. $20.000. Saya butuh 200.000. Zhang Dayong, jangan mabuk di toko kami ya. Mama, bantu dia panggil ambulans. Aneh, tadi jelas-jelas lihat ponsel di sini. Kok tidak terlihat? Kenapa dia mabuk di toko kita? Ya, memang sial. Tapi paman jahat itu membuat dirinya sendiri mabuk. Kita tidak akan diancam olehnya lagi. Zhang dan Misi untuk menghancurkan. hadiahkan mobil mewah. Ya ampun, aku benar-benar hidup mewah berkat sistem ini. Ibu. Untuk merayakan terbebas dari paman brengsek itu, aku siapkan hadiah untukmu. Setelah melahirkan Meng Meng, ibu memiliki semua yang dibutuhkan. 1 mobil lagi dibutuhkan. Ini. Mobil ini lebih dari 6 juta, terlalu mahal. Kamu anak kecil, cuma menyenangkan ibu. Zhang Dayong sudah pergi. Berikutnya kita harus urus si pelaku utamanya. Bu, Zhang Dayong sudah pergi. Apa maksudnya pergi? Dengar dari Di toko Lin Yu. minum 5 atau 6 botol pendarahan otak tidak tertolong. Dia sudah pergi.
Siapa yang bisa bantu kita lawan Lin Yu? Nggak nemu bel pintunya. Kamu gila ya? Kenapa nyebur teh di mamaku? Akan nyiram dan memukul kalian. Tenepau. Ada sopan santun gak sih kamu? Kenapa datang ke rumah buat... Jangan buang waktu. Hari ini harus bisa kasih pelajaran. Hajar dia. Berani kamu membuli anakku. Aku sama kamu. Suara apa ini, kok terasa familiar? Pulang makan lebih penting. Siapa yang lapor polisi? Saya yang lapor polisi. Gadis kecil masuk rumah menyerang orang. Dia memukul saya. Marah hamper kalyur. Kakak keamanan, aku tidak memukul, mereka berkelahi sendiri. Aku duduk di samping, mereka malah menarik rambutku berantakan. Dia berbohong, dia menerobos masuk dan memukul aku dan anakku. Lihat ini, aku Dia cuma anak kecil, tidak bisa lawan kalian berdua. Iya, betul. Bohong juga ada batasnya. Aku nggak bohong kok. Gaza pembohong, menyebalkan. Bu. Brengsek kamu. Telepon bapakmu. Suruh dia pulang biar habisai dia. Selamat, berhasil mengaktifkan bonus tersembunyi. Silakan pilih. Bagaimana cara menggunakan Penukaran berarti menukar barang dengan barang lain. hapus dengan satu? Bisa menghapus apapun. Apapun barang. Menarik, belum pernah coba, pilih yang ini. Aktifkan saat diperlukan. Take. Sayang dan anak, aku pulang. Lihat ini, wow suamiku, akhirnya kamu datang. Lihat asai neko ini, lihat apa yang dia lakukan. Ayah, Kalau kamu tidak pulang, Aku dan ibu bakal terus dibully sama mereka. keyam sekali. Lin Yu si manis ini. Berani karena punya uang, berani terhadap kalian. Lihat aku sobek mulutnya. Bro, kamu merusak mobilku. Ini mobilmu ya? Jangan karena punya uang. Jangan asal bicara. Ini mobil anakmu belikan untukku. Merusaknya harus ganti rugi. Aku jijik, Lin Yu. Kita semua saudara, jangan pura-pura lagi. Kalau mobil ini milikmu, aku akan makan sampah di depan rumahmu. jangan menyesal ya. Belum selesai, belum hitung lagi, kok sudah mengancamku. Gue kasih tahu ya. Gue tuh bukan dibodoh-bodohi dari kecil. Ini beneran mobil kamu? Gue udah bilang tadi, kamu sendiri yang Om, ini sampah kapan dimakan? Om, ini sampah kapan dimakan? Makan apaan? Lihat istri dan anak gue jadi gimana? Gue nggak hajar kamu aja udah syukur. Tapi mau taruhan kalah terima. Bagaimana kalau aku suapi kamu? Bau 3. Mama, kamu lihat orang itu larinya seperti monyet. Selamat kepada pemilik, berhasil melawan. Hadiah kemampuan invisibilitas 1 kali. Orang lain tidak bisa melihat lagi? Tolong masukkan ke dalam tas sistem, lain kali kalau ada yang ganggu Mama. Aku akan pergi ke rumahnya pakai invisibilitas dan menampar dia. 3 gadis ini. Suami. Si Lin Yu perempuan itu benar-benar terlalu keterlalu. Harus beri dia pelajaran. Benar, kalau bukan karena dia. Aku sudah lama dapat posisi tetap. Kalian benar. Lin Yu memang berubah. Selain jadi kaya, dia juga makin cantik. Tapi ya, cuma beri pelajaran gak cukup. Aku punya ide. Sayang, kamu ada ide apa? Ayah, cepat katakan. Pikirkan ini. Karena dia begitu kaya. Kenapa tidak? Kita simpan uangnya untuk kita sendiri. Jauh lebih menyenangkan daripada memarahinya. Kamu memang suami yang terbaik. Kali ini, kita akan balas semua kesedihan yang kita alami. Meskipun begitu, tapi membunuh untuk harta melanggar hukum. Aku tidak mau menghabiskan hidupku karena dia. Kamu benar juga. Bagaimana kalau
Siapa bilang mau membunuh demi harta? Aku punya cara yang legal. Namun sedikit. Ada resiko sedikit. Apa itu? Ayah, jangan main rahasia lagi. Cepat katakan. Caranya adalah aku. Apa yang kamu bilang? Caranya adalah aku. Cerai sama kamu. Apa yang kamu bilang? Ayah, ini tidak masuk akal. Jangan bercanda. Aku tidak bercanda, aku serius. Wang Shichangke. Apa kamu sedang ikat? Kamu mau cerai denganku dan menikahi gadis imut itu? Aduh, sakit banget. Belum selesai bicara, kamu buru-buru sekali. Dengarkan dulu, jangan salah paham. Sebaiknya kamu menjelaskan. Kalau tidak, akan mengusirmu dari rumah. Ayah, Jangan bertele-tele. Cepat bicara. Aku hanya pura-pura menikah dengan Lin Yu. Setelah aku mendapatkan harta Lin Yu, aku akan menceraikannya lalu menikahimu lagi. Kata-kata seseorang bisa menipu. Bagaimana jika kamu tidak mau menikahiku? Bagaimana mungkin terjadi, istriku? Bukan berarti keluarga kami kekurangan uang. Bisakah saya melakukan ini dengan jumlah uang? Kamu bahkan tidak menginginkan dirimu dan putrimu lagi, kan? Itu belum tentu benar. Ibu benar. Tapi ayah juga benar. Ini mungkin cara legal untuk mendapatkan harta milik Lin Yu. Jangan, tapi, sayang. Begitu uangnya tiba, langsung belikan kamu rumah besar. Culinan, semua aku kasih kamu. Mari lakukan begitu. Pastikan si kecil bisa lihat kehebatan kita. Benar-benar wanita bodoh. Bisa menikah dengan Ning Yu. Siapa yang mau rujuk dengan kamu, 3 istri gemuk ini? Adik ipar. Lihat aku nih, kerja di luar kota udah lama banget. Kakak iparmu dan keponakanmu. Gak ngurusin kamu dengan baik. Hari ini datang atas nama mereka berdua. Minta maaf sama kamu. Host, jangan dengarkan dia. Dia mau kasih obat bius di minuman lalu bawa Lin Yu ke tempat sepi untuk gangguin. Terus pakai video ancam nikah, jadiin uang sebagai harta perkawinan lalu kabur. Orang-orang ini benar-benar jahat. Aku mau lihat kalau ada aku mereka berani racuni ibuku. Aku sudah bercerai dengan adikmu. Tak perlu panggil adik ipar, juga tidak perlu minta maaf, tidak ada yang dibicarakan dengan kamu. Lihat kata-katamu itu. Kalian janda dan Tak ada yang mengurus. Kami inisiatif berdamai denganmu. Kamu pasang aksi. Betul sekali, Tante. Pertengkaran kecil ini, siapa yang tidak punya? Akhirnya, Pokoknya harus bisa mandiri. Keluarga tetaplah keluarga. Tidak bisa diabaikan. ibuku tidak menganggap kalian keluarga. Barang-barang kalian, takut makan itu bikin sakit perut. Hey Bukan Bajitu. Lin Yu, lihat ini. Apa maksudnya? Jangan bersikap kekanak-kanakan, oke? Kami bertiga datang hari ini khusus untuk meminta maaf padamu. Gimana kalau gini, kita cari ruangan, sambil ngobrol sambil makan. Gimana? Helen Yu. Kesini untuk bantu bisnis kamu. Gak mungkin usir kita, kan? ya sudah deh. Ada bisnis kenapa nggak diambil? Lagian, tidak bisa selalu. Bergantung pada Meng buat ya. Sebelumnya sangat jahat ke Meng Meng. Beberapa hal memang harus diselesaikan langsung. Setengah jam setelah bicara pergi. Baik-baik. Silahkan bicara, kalian semua memanggilku ke sini. Ada apa sebenarnya? Lin Yu. Lihat ya. Kakak iparmu dan Xiao ya sudah mengganggumu berkali-kali. Begini, aku tawarkan segelas ini untukmu. Sebagai ganti maaf dari mereka berdua. Aku tahu minuman ini ada masalah, untung aku sudah bersiap. Kalian tunggu saja, akan kena akibatnya. Hal yang dulu, masalah tak bisa diselesaikan dengan segelas. Awalnya nggak mau menagih hutang, tapi malah datang sendiri.
Baiklah. Hitung hutang lama dan baru sekaligus. Kami semua sudah minta maaf padamu. Mau apa lagi? Bibi. Ayahku adalah yang lebih tua. Jangan pelit, oke? Kakak ipar Wang Xiaoya. Kalian dulu menggertak Meng Meng. Dan kamu merusak mobil Meng Meng. Siapa yang akan tanggung jawab semua itu? Anak perempuanmu menendang aku dan ibuku. Kenapa kamu gak masukin sih? Dia anak kecil, tendang kamu 2 kali, kayak garuk gatal. Masih untung buat kalian. Kamu terlalu menghitung, gak masuk akal. Kami bayar uang reparasi. Gimana? Gak bisa. Momo, serang. Baiklah. Ibu, jangan gegabah. Anak perempuan kecil ini kuat. Hanya bisa membuat ayahmu merasa tidak nyaman. Pukulanmu ini aku anggap seperti hadiah dariku, tugas ibu selesai. Hebat sekali. Kamu mendidik anak-anak? Paman harus bayar utang, itu sudah seharusnya. Istrimu memukul ibuku. Aku memukulmu itu wajar. Benar, kakak. Untuk berdamai, harus ada sikap benar, bukan? Oke. Aku tahan. Tunggu efek obat baru, lihat aku bagaimana mengurus. Kamu yang imut. Bengong, makan, dipukul kena. Tidak makan sia-sia. Makan lebih banyak, tidak masalah. Kenapa efek obat belum ada? Kamu sudah taruh? Sudah. Kalian kenapa? Perut sakit. Tidak bisa, saya ke kamar mandi. Sepupu perempuan, paman. Bau kentut kalian kok kuat? Sudah 3 hari tidak buang air besar? Tidak bisa. Apakah ada masalah dengan makanan kalian? Kenapa aduh? Kalian juga sudah makan. Kenapa kalian tidak ada masalah? Apakah kalian meracuni kami? Apakah makanan ini ada masalah? Saya pikir kalian benar. Masalah keamanan pangan sangat penting. Jadi saya berencana mengirim semua makanan, gelas, dan minuman hari ini untuk pemeriksaan. Cari orang khusus untuk periksa. Ambil rekaman CCTV di ruang VIP. Lihat siapa yang bermain curang. Tidak perlu. Kita semua keluarga. Masalah kecil seperti ini, maklumi saja. Iya. Nona. Kamu ini bawa anak, buka toko juga nggak mudah. Kamu nggak perlu buang uang buat cek tes apa gitu. Nggak usah, sudahlah. Iya bibi kita. Lihat deh, anak sampai begini jadinya. Ini harus jelas. Sistem, cepat keluarkan rekaman mereka meracuni. Perbesar 5 kali, rekaman sudah pemantauan detak dikirim ke ponsel Lin Yu. Silakan cek, Ibu. Barusan saya membuka rekaman ruang pribadi. Siapa yang meracun akan ketahuan. Adik ipar, tidak perlu, kami sudah tidak sakit. Tidak perlu lihat rekaman. Kakak dan kakak ipar, lihat ini. Ini Xiaoya yang meracun.
Kenapa dia memperlakukan diri seperti itu? Mama, mungkin ada kesalahpahaman. Ya, Momo benar, mungkin ini hanya kesalahpahaman. CCTV-nya kita jangan lihat dulu. Ternyata memang kesalahpahaman. Ternyata obat ini untuk menjebak aku, ayah mama. Kamu bicara apa sih? Mencampurkan obat saat menuang minuman. Keluarga kalian begini minta maafnya. Tidak mungkin. Aku hanya memberimu obat. Mana mungkin aku akan sakit perut. Benar. Pasti Lin Yu merasa ada masalah dengan makanan ini. Aku harus melaporkan ke pihak berwenang. Tutup restoranmu. Tidak, kalian bicara dulu, aku ke toilet. Laporkan saja kalau mau, aku tidak takut karena aku tidak bersalah. Hasil pemeriksaan, makanan tidak ada masalah. Hasil pemeriksaan minuman ini butuh 1 sampai 3 hari kerja. Kakak keamanan punya bukti. Minuman ini ada yang menaruh sesuatu. Dia mau meracuni 3 kah? Aku menuju WC 3. Makanan beracun, ikut ke polisi, bantu penyelidikan. Ya. Ibu, Yaya. Adik ipar. Yaya masih anak-anak. Perlu kamu suruh keamanan menangkap dia? Jadi kalian mengaku dialah yang menaruh obat di minuman saya. Saya tidak peduli. Cepat jelaskan dan biarkan keamanan lepaskan putri saya. Bibi, saya merekam pembicaraan Anda tadi. Kalau ingin menyelesaikannya diam-diam, Anda harus bayar kami. Ganti rugi mental, biaya reputasi, setengah hari kerja. Apa? Saya hampir buang air di toko kalian. Masih minta uang dari kami. Makanannya tidak bermasalah, diare karena sistem pencernaan kalian yang buruk, ibu memandang kalian sebagai keluarga. Udah nemenin makan setengah hari, bisnis gak jadi, hampir juga kalian kasih obat jahat. Bukan harusnya kalian ganti rugi? Kamu. Gadis Castle bermilit tajam ini. Kalau gak ganti rugi juga biar sepupu masuk penjara. Oke. Ayo. Cepat tarik tuntutan, 10.000. Apa? 10 juta rupiah agar sepupu cepat keluar penjara, kalian pilih sendiri. Punya kerabat seperti kalian. Sial, cepat urungkan gugatan itu. Halo, keamanan, tadi ada salah paham, sepupu tidak memberi kami obat. Katanya dalam minuman hanya ditambah susu bubuk. Semua jadi salah paham. Cepat pergi, mau buang air besar. Apa yang terjadi ini? Dia makan, kenapa hanya kita diare? Mana aku tahu. Mungkin kalian Melakukan terlalu banyak keburukan kena karma. Bibi. Kurang 1 set peralatan makan, bisa bantu ambilkan? Oke. Sistem, ganti punya Wang Xiaoya dengan susu formula. Sistem, ganti Wang Xiaoya dengan susu formula. Oke, tambahkan banyak obat pencahar ke dalam mangkuk mereka, aktifkan fungsi hapus cepat. Hapus obat pencahar dari sumpit, oke fungsi hapus diaktifkan. Mau mencelakai ibu saya? Tidak bakal terjadi. Kenapa mereka selalu menargetkan ibu? Tidak mau melepaskan kita. Kali ini meracuni. Lain kali. Ibu. Mereka cemburu karena kamu hidup bahagia. Orang jahat cepat atau lambat akan menerima pembalasan, saya. Kamu masih kecil tapi tahu banyak ya. Selamat kepada tuan rumah atas Majukan 20%. Hadiahkan pil kebenaran sekarang. orang yang menelan pil ini berkata jujur selama 24 jam. Walau belum tahu gunanya apa. Tapi buatan sistem pasti bagus, ambil dulu saja. Xiaoya, ada apa? Tidak apa-apa. Tapi saya tidak terima. Jelas-jelas sudah berikan obat, kenapa dia tidak bereaksi sama sekali? Kalau cara lembut tidak berhasil, kita paksa saja dia. Cukup ambil foto memalukannya, aku tak percaya. Dia masih berani lapor polisi. Lin Yue.
Xiaoya dan kakak iparmu lemas karena diare. Cepat datang bantu aku bawa mereka ke rumah sakit. Baik, aku segera datang. Ibu, siapa itu? Bibimu, mereka lemas karena diare. Akan melihatnya, kamu di rumah saja, jangan kemana-mana. Tukang onar, gagal sekali masih datang lagi. Sistem. Aku minta aktifkan fitur tidak terlihat. Aku ingin melihat apa yang ingin dilakukan keluarga Chen Chunhua berikutnya. Fitur tidak terlihat sudah diaktifkan, bagus. Ayo cepat bantu Xiaoya bangun. Baik. Kru. Satupun dari mereka tidak ada yang baik. Lenyap. Ini semua karena kamu sendiri. Siapa suruh kamu menghalangi sumber uang kita? Baiklah. Jangan ngomong banyak. Bawa dia ke kamar. Pria suka ngomong kotor. Minum obat saja. Apa yang dimasukkan ke mulutku? Apa sih, itu cuma imajinasimu saja. Berani nendang ibuku. Aku nendang balik 3 kali. Bu, kenapa nendang aku? Aku baik-baik saja, kan? Kali ini saya bisa mendapatkan penawaran yang bagus. Teruslah bermimpi. Aku sudah tidak tahan lagi. Kalian duluan. Sang ada APA? Bagaimana sampai ke sana? Mengapa mengacau saat-saat penting? Bagian bawah tubuhku sepertinya. Tiba-tiba. Rasanya sakit sekali, seperti ditendang. Aku sudah tidak tahan lagi. Ada masalah dengan feng shui rumah kita? Cih, menurutku justru kamu yang ada masalah. Pria tak bisa diandalkan, kita yang turun tangan. Asal bisa ambil foto telanjangnya, kita bisa tahan dia sepenuhnya. Cepatlah tangkap itu. Cepatlah. Suami, kamu baik-baik saja. Kamu apa-apaan sih? Bikin bapakku cacat. Kamu tanggung jawab? Kotoran itu menjijikan atau tidak? Kamu bawa aku ke rumah hanya untuk foto bugil ya? Lin Yu, kamu mencemarkan nama suamiku. Berani sekali. Kamu lucu banget. Masih punya... Dia itu mirip cacing. Aku mau goda dia. Duh, amit-amit. Lihat aku seorang ibu tunggal. Nggak ada yang bantu? Mudah dibully ya? Kejar dia, jangan kasih pergi. Daripada bergantung sama siapa. Hapus foto dan video. Kalau tidak, aku melawan kalian. Jadi apa kalau tidak dihap? Kalau berani potong aku jadi 3. Potong aku jadi 3. Lihat siapa yang akan urus bayi kecil itu. Menggempur dia semudah menghancurkan semut. Meng Meng. Bagaimana nasib Meng Meng? Bahkan melindungi diri sendiri tak bisa. Bagaimana aku melindungi Meng Meng? Siapa bilang aku mau bunuh kamu? Hanya potong 1 jari kakimu. Sistem. Batalin mode tembus pandang, saatnya aku bertarung dengan ibu. Baiklah, mode tembus pandang di... Bu, kamu baik-baik saja? Momo. Kok kamu di sini? Kalian. Baru saja kejahatan kalian. Saya siarkan langsung sebenarnya. Kalian sekeluarga tunggu saja masuk penjara. Bu, siaran langsungnya jadi trending. Gimana nih? Kita barusan. Tidak melakukan apa-apa. Jangan fitnah kita. Kamu menyita kami menggempur foto bigelmu. Belum nyalahin kamu pakai Semoga keamanan sampai. Kalian tetap bisa sekeras ini ya. Halo, ini rumah Chen Chunhua ya? Benar. Mereka bertiga mau menyerang ibuku, mengancam, dan merampas harta miliknya. Pak keamanan, jangan dengarkan si kecil imut ngomong maco. Aku sama Lin Yu bercanda kok. Iya benar. Ayahku berani bawa perempuan lain ke sini di depan aku dan ibuku? APA mereka katakan benar, iya. Sistem aktifkan fungsi Raja Kebenaran. Baik, berhasil diaktifkan.
Baik, selanjutnya. Saatnya mereka menampar wajah mereka sendiri. Kenapa diam? Aku tanya. Nih, istrimu dan anak-anakmu mengatakan Iya. Palsu. Wang Jiqiang. Apa kamu akan mengkhianati kami demi si kecil? Ayah. Kenapa kamu bicara begitu? Petugas keamanan mengajak Lin Yu keluar. Memang berniat mencelakainya. Berencana mengancam agar menikah denganku setelah itu. Mengubah hartanya jadi milik setelah menikah dan mencairkannya lalu pergi. Wang Jiqiang Kang. Lanjutkan. Pak keamanan. Sebenarnya setelah menikah dengan Lin Yu, aku nggak mau lagi rujuk sama Chen Chunhua, si gemuk 3 kali itu. Tapi tak disangka, habis bikin orang pingsan, bagian bawahku malah sakit banget. Rencana gagal. Ayah. Kamu hari ini kok ngaco, ngomong jujur semua? Wang Ziqiang, kamu manis banget. Aku sudah bersamamu lebih 20 tahun. Kamu benar-benar berpikir kamu ingin mengikuti arus dan bersama Lin Yu? Itu benar. Lin Yu lebih cantik darimu, memiliki bentuk tubuh yang lebih bagus, dan yang terpenting, dia lebih kaya daripada kamu, aku memilih dia. Bukankah itu normal? Wang Ziqiang, jangan coba menjelek-jelekkan saya. Para petugas keamanan, kalian melihat itu? Mereka berulang kali mengganggu ibuku. Untung aku datang tepat waktu, kalau tidak mereka pasti berhasil. Satu kilo aga, satu tingkat. Keluarga ini benar-benar menyebalkan. Meskipun mengatakan yang sebenarnya, tetap harus dihukum. Ayo pergi. Kamu berdua. Bu, Aku mau masuk kantor polisi. Lin Yu, kamu manis sekali. kerja tidak baik. Ibu, kamu baik-baik saja? Ibu baik-baik saja. Jangan keluar sendirian malam-malam, berbahaya. Malam ini aku tidur menemani ibu. Baik, ibu akan persiapkan tempat tidur. Progres misi jahat meningkat 30%. Hadiah fungsi pantul kutukan. Saat seseorang mengutukmu, katakan, pantul. Saat dikutuk, progres misi jahat meningkat 30%. Hadiah fungsi pantul kutukan. Kembali ke orang yang mengutuk. Akan Aktifkan untuk Fitur yang dikeluarkan sistem semakin aneh saja. Kalau ada yang ganggu mama lagi, aku bikin kutukannya balik kena mereka. Rumah Chen Chunhua sudah ditangkap belum? Wang Ziqiang bicara jujur, sudah diakuinya. dia kena hukuman penjara. Chen Chunhua dan Wang Xiaoya tetap tidak Mereka sudah dilepas dari kantor polisi. Melapor ke polisi terlalu ringan buat mereka. Mama, aku merasa Ada yang tidak beres. Ayah tiba-tiba ditendang di Izelangkang. rambutku ditarik sampai sakit. tapi selain kita berdua, ada Lin Yu yang pingsan. Sama Orang keempat. Eh, Maksudmu ada hantu di rumah? Apa sih, nak? Jangan menekan kedisa. aku nggak nakut-nakutin kamu. Ada hantu. Nyebelin, takut sama diri sendiri. HP bunyi tuh. Ngapain ada urusan cepat ngomong? Sayang, cepet cari cara, bantu aku keluar. Wang Jiqiang. Kamu suka Lin Yu, kan? Kamu minta bantuan Lin Yu deh. Kenapa harus minta tolong sama aku? Ayah. Kenapa hari ini semua ngomong membela Lin Yu yang imut itu? Aku nggak tahu, mulutku nggak bisa aku kendalikan. Padahal udah di hati bilang jangan ngomong jujur, malah jujur sendiri keluar. Omong kosong, kamu suka Lin Yu. Bela Lin Yu kinari kita berdua. Istri, dengar penjelasanku, bukan maksudnya. Pergilaku. Masuk penjara saja sana. Siapa yang sebenarnya membantu Lin Yu ya? Kenapa kita selalu gagal memberinya pelajaran? Apa dia pakai sihir hitam? Aku rasa juga begitu. Dia beli rumah, beli mobil, punya toko untuk hasilkan uang. Semua ini terlalu langkar, kan? Kamu dulu berjuang bertahun-tahun untuk punya tabungan sekarang. Dia hanya pengantar makanan, bergantung sama Jiang Mengmeng yang imut bisa sukses. Kok bisa sih? Kalau Jiang Mengmeng pergi sebentar, kita bisa tahu jawabannya. Momom. Paris Lin Yu. Tapi dia kuat banget. Dan pintar. Kita bukan tandingannya. Seberapa hebat? Dia tetap seorang gadis liar. Kalau Lin Yu bangkit berkat Jiang Mengmeng. Kita perlu tangkap Jiang Mengmeng. uang Lin Yu itu. Bukankah semuanya milik kita? Mengmeng, ayah menemukanmu.
Kamu ngapain? Kamu mau apa? Kamu ternyata ayah kandung Jiang Mengmeng. Mengmeng, ayahmu mencari kamu. Kamu ikut pulang sama dia ya? Aku bukan anaknya. Aku punya ibu tapi bukan ibumu. Kamu ditemukan oleh Dia ayahmu. Mengmeng, itu benar? Bos bukan ibu kandungmu. Dia bukan ibu kandungku. Tapi dia adalah. Ibu yang kupilih sendiri. Pak Keamanan, lihat. Laporan tes DNA. Aku ayah kandung Mengmeng. Petugas keamanan, meski kita ada sedikit masalah dengan Lin Yu. Tapi ujian DNA rumah sakit tidak salah, kan? Iya. Anak ini ikut ayah kandung. Lebih baik daripada ikut orang asing. Masalah keluarga sulit dipecahkan, biarkan pemiliknya sendiri yang menyelesaikannya. Ayo Mengmeng, ikut ayah pulang. Aku tidak mau ikut kamu bukan ayahku. Berhenti, ini anakku. Lihat baik-baik, hasil tes DNA. Mengmeng adalah anakku. Lin Yu, kamu sudah menikah 5 tahun, belum punya anak. Sekarang kamu tiba-tiba bilang anak ini milikmu, memalukan. Nggak bisa punya anak. Pergi ambil anak sembarang di jalan. Tidak tahu anak ini diambil dari mana. Atau dikulik. Makanan kamu salah makan, tapi jangan Sudah umur segini, nggak kerja. di rumah, pikirin hitung saya, ambil uang saya. Kalau ibumu nggak ajarin, Ibu dia pukul aku. Apa hakmu pukul anak perempuanku? orang dewasa salah, anak ikut salah. Sebagai saudara, aku sudah cukup sabar. Jangan bikin ribut di tempat umum. Baik, kali ini aku mengalah. Ayah kandungnya ada di sini. Kalian yang bertugas sebagai tak mungkin kontrol segalanya. Menggirisi urusan orang lain. Sistem, aku anak dari pemilik warung Mala Hotpot? DNA tes ini palsu. Chen Chunhua dan putrinya berpikir kamu membawa keberuntungan. Jadi mereka ingin menyingkirkanmu untuk mengambil uang Lin Yu. Jadi begitu. Tes DNA ini palsu, berani tidak kalian melakukannya lagi dengan saksi dari paman keamanan? Ani. Di sini ada tanda tangan dan stempel dari rumah sakit dan dokter. Bagaimana mungkin bisa? Belum tentu. Bahkan memfitnahku. Menipuku demi uang. Membuat laporan DNA palsu, menculik anak, apalagi itu. Lin Yu. Jangan salahkan aku kalau menyiduk fitnah. Aku tahu ada kesalahpahaman di antara kita. Tapi Mengmeng anakku. Biarkan aku membawanya pulang. Petugas keamanan, aku mau tanya, kalau laporan DNA palsu, Dia dihukum karena perdagangan anak. Kalau iya, hukumannya bisa ringan. Kalau parah, bisa seumur. baik, anak itu milikmu. Oke, lakukan tes DNA lagi. Kalau hasilnya benar, biarkan kamu membawanya. Kalau bukan anakmu, siap-siap aku tuntut kamu masuk penjara. Ini dia, semua ini karena dia memberiku uang. Bawa putrimu pergi. Tempat uang tidak ada CCTV. Masalah, aku tak terseret. Aku bukan Chen Chunhua. Aku berhutang seumur hidup, kan? Kenapa selalu menargetkan kami berdua? Dia bicara omong kosong. Kamu bilang aku memintamu, mana buktinya? Aku tidak. Tidak ada bukti. Hati-hati, aku gugat kamu penyebar fitnah. Mereka yang menyuruhku. Kalau nggak ada bukti, jangan bicara. Ayo, ikut kita. Aku nggak salah, aku difitnah. Kayaknya perempuan jahat bakal marah lagi sama mama. Sistem, bantu aku aktifkan fitur pantulan kutukan. Fitur baru diaktifkan. Untuk menggunakan cukup bilang, pantul, 2 kali. Pantul. Lin Yu, kamu imut banget. Mau jeblosin aku ke penjara ya? Kalau aku kenapa, seumur hidupmu akan sial. Kutukan balik. Mama lihat, dia penuh dengan air sisa. Selamat, tugas orang jahat selesai 90%, hadiah tiket elektronik berkeliling dunia. Semua tempat wisata di dunia gratis ya, gratis tiket masuk, tiket pesawat, kereta api, bus, makan minum dan penginapan. Wah, sistem aku cinta kamu. Mama, bagaimana kalau kita tutup toko dan liburan?
Tinggalkan orang-orang dan kota membosankan ini. Momo, kamu mau pergi kemana? Momo ingin ajak Mama keliling dunia. Juga bagus. Aku sudah hidup 30 tahun. Aku tak pernah hidup untuk diri sendiri. Kalau tidak bahagia, hentikan sejenak. Kita beri Kesempatan bahagia, ya? Tidak mau bicara baik-baik, dipaksa. Lin Yu, kamu memaksaku. Jangan. Peringatan Tuan, terdeteksi Chen Chunhua punya rencana berikutnya. Dia mau menculikmu dan memeras uang Lin Yu. Demi uang ibuku, keterlaluannya. Kalau dia ingin mencolok, biarkan dia mendapatkan. Tuan, sengaja mencelakai orang tetap bisa masuk penjara. Siapa bilang aku sengaja mencelakai? Aku hanya menggunakan cara mereka. Menjembalikannya kepada mereka. Kapan Chen Chunhua mau menculikku? Di mana penculikannya? jam 5 sore di pojok jalanan toko, tanpa kamera. Tepat saat ibu mau keluar untuk tutup toko. Apa instruksi tuan rumah? Membantu saya atas nama Wang Chen Chunhua. Sir Wang Xiaoya. Datang ke tempat penculikan saya, oke? Ibu, aku sampai. Di mana kau? Tentu saja di belakangmu. Sistem, kirim foto ke Chen Chunhua, bilang orangnya sudah ditangkap. Bisa telepon ancam Lin Yu minta uang. Tidak masalah, Bibi, kali ini harus pintar. Kalau sampai membuat anakmu sendiri celaka, kau jadi sendirian. Bersambung. Mamamu, Jiang Mengmeng, Kuikat. Bisa telepon menakut-nakut. Mengancam Lin Yu minta uang. Aneh ya. Hal ini tidak kuberitahu Xiaoya, kok dia bisa menebaknya. Tapi, memang anakku pintar. Memang cerdas. Lin Yu. Bukannya kamu kaya? Kali ini tangkap putrimu dan peras kamu habis-habisan. Putrimu ada di tanganku. Malam ini datang ke rumah kecil di pinggiran kota untuk menebusnya. Kamu bisa langsung menghabisinya. Lin Yu ternyata tidak terjebak. Jangan salahkan aku kalau bertindak langsung. Siapa telepon, Mama? Tidak apa-apa, cuma pemerasan. Jangan pedulikan mereka, pergi. Selamat jalan. Sebenarnya, kamu tidak perlu menderita. Kalau saja Lin Yu mau tebus kamu dengan uang. Kamu ini sialan. Baiklah. Rekam untuk Lin Yu lihat. Lin Yu, kalau kamu tidak tebus dia, aku benar-benar akan pukul dia terus. Lihat. Pukul saja. Hei Lin Yu. Anak nakal. Lin Yu ya. Nggak mau datang selamatkan kamu ya, kalau gitu pergi ketiga saja. Pergi. Xiaoya, bagaimana bisa kamu? Xiaoya, jangan pergi ketiga ya. Aku nggak tahu itu kamu. Saya. Penjahat mendapat karma, Chen Chunhua menjadikan Wang Xiaoya vegetatif. Tugas menyiksa orang jahat selesai, hadiahnya perusahaan publik dengan keuntungan tahunan 20 miliar. Ibuku, 200 miliar. Apakah saya pantas jadi bosnya? Pantas atau tidak, itu Yang penting bisa terima uang. Woohoo! Menang berbaring rasanya enak. Sistem yang berkuasa.